Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatani Caksono. Saya berasal dari kelas 12-1. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang biografi dari pahlawan SK Trimurti, yaitu pejuang perempuan Indonesia. Baiklah, Srasti Karma Trimurti lahir pada 11 Mei 1912 di desa Sawahan Boyolali, Karesidenan Surakarta. Ayahnya yang bernama Raden Nganten Salim Banjaransari Mangunsuromo dan ibunya yang bernama Raden Ajeng Sapirinten Mangunkusumo. Ayah dan ibunya merupakan abdi dalam Keraton Kesultanan Surakarta. Ia menempuh sekolah dasar di Sekolah Ongkoloro atau Tweedy Inland School atau disingkat TIS. Saat lulus dari TIS, atas kehendak ayahnya, ia melanjutkan ke Sekolah Guru Perempuan atau Majelis Normal School atau disingkat MNS, yang mempunyai studi selama 4 tahun. Lalu ia merasa cocok untuk menjadi guru, karena itulah diturutinya kehendak ayahnya tadi. Setelah lulus dari MNS dengan nilai yang memuaskan, Trimurti bisa langsung mengajar di sekolah latihan. Namun, karena tidak betah dengan lingkungan di sekolah latihan tersebut, ia memutuskan untuk keluar dan berpindah mengajar ke sekolah Ongkoloro di alun-alun kidul kota Solo. Di sekolah ini pun, Trimurti belum dapat menemukan sebuah ketenangan, sehingga ia lagi-lagi berpindah ke Majelis School di Banyumas. Nah, saat di Banyumas inilah yang menjadi pintu gerbang pertama bagi Trimurti mengenal dunia organisasi. Trimurti aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia selama 1930. Secara resmi ia bergabung dengan Nasionalis Partai Indonesia atau disebut Partindo pada tahun 1933. Tak lama setelah menyelesaikan sekolahnya di Tweedy Inland School, Trimurti memulai karirnya sebagai guru sekolah dasar setelah meninggalkan sekolah Tweedy Inland School tadi. Lalu ia mengajar di sekolah-sekolah dasar di Bandung, Surakarta, dan Banyumas seperti saya ceritakan tadi. Namun ia ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tahun 1936 untuk mendistribusikan anti-kolonial leaflet. Trimurti dipenjara selama 9 bulan di penjara Bulu Semarang. Lalu Trimurti beralih karir dari mengajar ke jurnalistik setelah dibebaskan dari penjara. Ia segera menjadi terkenal di kalangan jurnalistik dan anti-kolonial sebagai wartawan kritis. Trimurti sering digunakan berbeda, biasa digunakan sebagai nama samaran seperti Trimurti atau Karma dalam tulisan-tulisannya untuk menghindari penangkapan oleh pemerintahan kolonial selama karir laporannya. Trimurti bekerja di sejumlah surat kabar, termasuk Pesat, Genderang, Bedung, dan Pikiran Rakyat. Ia menerbitkan Pesat bersama suaminya. Saat pendudukan Jepang, Pesat dilarang oleh pemerintah militer Jepang. Ia ditangkap dan disiksa. Pasca kemerdekaan, Trimurti yang cukup lantang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Ia menjabat tahun 1947 hingga 1948 sebagai eksekutif di Partai Buruh Indonesia atau PBI dan memimpin sayap wanitanya. Ia mendirikan Gerwis, sebuah organisasi perempuan Indonesia pada 1950, yang kemudian berganti nama sebagai Gerwani. Ia meninggalkan organisasi pada 1965, lalu kembali ke perguruan tinggi. Ketika ia berusia 41 tahun, ia belajar ekonomi di Universitas Indonesia. Lalu ia menolak tawaran menjadi Menteri Sosial pada tahun 1959 karena sedang menyelesaikan gelar sarjana. Trimurti adalah anggota dan penandatanganan petisi 50 pada tahun 1980 yang memprotes Soekarno dan Soeharto atas penyalahgunaan Pancasila terhadap lawan politiknya. Para penanda tanganan petisi 50 termasuk pendukung kemerdekaan Indonesia terkemuka serta pemerintah dan pejabat militer seperti Trimurti dan mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Trimurti meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008 pukul 6.20 pada usia 96 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Setelah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, menurut anaknya, Trimurti meninggal karena pecah pembuluh darah vena.
Ia juga menderita hemoglobin rendah dan tekanan darah tinggi. Untuk menghargai jasa-jasanya sebagai pahlawan kemerdekaan, diadakan upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ia dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Dalam cerita ini dapat disimpulkan bahwa perempuan juga mempunyai tempat yang sama pentingnya dengan laki-laki di masa perjuangan kemerdekaan ataupun setelahnya. Dibuktikan dengan posisi Trimurti sebagai Ketua Partai Buruh Indonesia, Ketua Barisan Buruh Wanita, Ketua Gerwis, Menteri Perburuan, dan juga pemimpin surat kabar seperti Pesat dan Mama Sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.